Sintayong waspadai Burundi di laga kedua. Media asing tersenang di balik kemenangan timnas Indonesia. Argentina ajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Baik keturunan timnas Indonesia Jordi Amat memuji supporter Indonesia di laga perdana FIFA Matchday kontra Burundi. Jordi Amat dinilai tampil cukup impresif sepanjang laga tersebut. Fans sepak bola tanah air pun terpukau dengan pemain berdarah Spanyol itu. Meskipun begitu, Jordi Amat tetap merendah. Pemain berusia 31 tahun itu justru memuji para supporter Indonesia yang telah mendukungnya selama 90 menit waktu normal. Hal itu ia ungkapkan melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya. Media Vietnam Bongda 24hour.vn turut girang usai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Burundi dengan skor 3-1 di laga perdana. Melalui artikelnya, Bongda 24hour.vn memuji semangat juang skuad Garuda meskipun memiliki perbedaan di ranking FIFA. Media tersebut juga meyakini bahwa PSSI ikutan senang dengan apa yang ditujukan timnas Indonesia. Sebab PSSI memiliki target bisa bertengger di peringkat 50 besar dunia. Kemenangan timnas Indonesia atas Burundi turut dirayakan oleh salah satu klub Korea Selatan, Jeonnam Dragons. Hal itu terungkap melalui akun Instagram klub @jeonnamdragons_fc. Dalam sebuah unggahan tersebut terlihat foto Asnawi Mangkualam yang berseragam klub dan terdapat skor 3-1 di sampingnya. Sebelumnya, Jeonnam Dragons juga memberikan jadwal timnas Indonesia versus Burundi untuk pertandingan kedua nantinya. Dukungan tersebut semakin terasa setelah Asnawi menjadi pemain kunci di Jeonnam Dragons usai kepindahan dari Ansan Krinas awal musim lalu. Argentina dilaporkan siap menggantikan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kabar itu disampaikan media Argentina Double Amarilla tidak lama setelah PSSI mengumumkan bahwa FIFA telah membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023. Timnas Argentina diketahui tidak lolos ke Piala Dunia U20 2023 setelah cuma menduduki peringkat 4 klasemen grup A Copa America U20 2023. Andai pengajuan mereka menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah disetujui FIFA, mereka bakal dipastikan lolos. Sementara Indonesia yang kehilangan status tuan rumah bakal terdepak dari daftar peserta. Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku heran dengan ramainya penolakan terhadap timnas Israel bermain di Piala Dunia U20 yang baru disuarakan. Padahal mereka sudah dipastikan bakal tampil sejak Juli 2022 setelah lolos ke final Piala Eropa U19. Terlebih, kehadiran atlet Israel ke Indonesia untuk cabang olahraga lainnya sudah terjadi sebelumnya. Arya Sinulinga menegaskan segala upaya akan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan jajarannya untuk melobi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, sampai FIFA. Sedangkan untuk komunikasi dengan pihak pemerintah Provinsi Bali, Arya mengatakan hal itu sudah dilakukan dan PSSI menghormati sikap yang diambil oleh Pemprov Bali. PSSI mendadak menghapus postingan gelandang timnas Indonesia Mark Klok yang mengkritik rumput Stadion Patriot Candrabaga sangat jelek usai laga melawan Burundi. Tidak diketahui pasti alasan PSSI menghapus postingan tersebut. Beberapa netizen sempat bertanya-tanya kenapa postingan tersebut dihapus. Namun dikutip dari kolom komentar akun @Garuda Facebook yang memposting ulang video PSSI tersebut, banyak warganet tanah air yang berasumsi agar tidak menimbulkan masalah bagi skuad Garuda. Meski begitu, hal tersebut memang sesuai fakta dengan maksud kritik yang membangun agar timnas Indonesia bermain di stadion yang lebih berkualitas. Usai memberi kode tiket pesawat melalui Instastory, pemain keturunan Sin Patinama diketahui telah tiba di Indonesia. Hal itu terbukti usai bertemu dengan Hamdan Hamidan yang terlihat pada unggahan Instagram utusan PSSI tersebut. Belum diketahui pasti tujuan Sin Patinama terbang dari Norwegia menuju Indonesia. Tapi yang jelas, menarik untuk dinantikan kabar terbaru soal ketersediaan Saint Patinama di skuad timnas Indonesia. Terdekat skuad Garuda bakal menghadapi Burundi pada laga kedua FIFA Matchday Selasa besok. Winger timnas Indonesia Rico Simanjuntak mengaku belum puas dengan performanya di laga perdana kontra Burundi. Terlebih pemain Persija tersebut bermain sebagai pengganti Yakob Sayuri di babak kedua. Usai laga, winger lincah milik Persija Jakarta itu berjanji akan mematangkan instruksi yang diberikan oleh Sintayong untuk laga berikutnya. Pasalnya, Rico Simanjuntak tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan usai namanya kembali masuk dalam daftar skuad Garuda yang diproyeksikan untuk Piala Asia 2023.
yang akan digelar pada akhir tahun mendatang. Wakil Presiden Persija Jakarta Ganesha Putra menegaskan jika Persija tidak akan tutup mata jika para pencari bakat luar negeri menaruh minat pada pemainnya usai Piala Dunia U20 2023. Pasalnya beberapa pemain muda Persija memiliki potensi di masa depan. Meski begitu, Ganesha menjelaskan akan mendiskusikan jika ada tawaran kepada pemain muda tim Macan Kemayoran. Sebab hal tersebut perlu pertimbangan lagi karena pemain-pemain ini masih butuh bimbingan. Diketahui Persija memiliki pemain muda bertalenta yang kini masuk skuad timnas senior seperti Donitri, Jaya Supriyadi hingga Muhammad Ferrari. Pelatih Persib Bandung Luis Milla memberi penjelasan terkait alasan Robby Darwis dan Kakang Rudianto yang belum gabung ke timnas U20 Indonesia. Luis Milla menyebut keduanya akan dilepas usai menghadapi Persija pada 31 Maret mendatang. Pelatih asal Spanyol itu mengaku Persib tengah kekurangan pemain lantaran pemain senior seperti Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto bergabung dengan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Bek Garuda Select musim kelima Rizar Nurfiat belak-belakan mengaku ingin membela timnas Indonesia. Dikutip dari unggahan @program Garuda Select, pemain kelahiran Cirebon 17 tahun lalu itu mengaku Garuda Select bisa menjadi batu loncatan untuk perkembangan karirnya di masa depan. Rizar optimis bisa mengembangkan diri di Garuda Select yang dikomandoi pelatih andal. Pemain yang turut membawa timnas U16 menjuarai Piala AFF U16 tahun lalu itu pun bertekad bisa dipanggil timnas senior ke depannya. PSSI merespon wacana timnas Israel U20 tampil di negara tetangga Indonesia saat Piala Dunia U20 2023. Hal itu tak terlepas dari penolakan yang terjadi. Ambil contoh jika timnas Israel bertanding di Singapura, menurut anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga, opsi itu hampir pasti bakal ditolak oleh FIFA. Arya menambahkan selain ditolak FIFA, opsi tersebut juga belum tentu diterima oleh pemerintah Singapura. Sebab pemerintah Indonesia harus melakukan pendekatan ke Singapura dan itu akan memakan waktu. Pelatih Sintayong menegaskan timnas Indonesia harus tetap waspada kendati berhasil mengalahkan Burundi dalam laga uji coba pertama FIFA Matchday. Sebab pada laga tersebut Mark Locke dan kawan-kawan hanya mampu mencetak gol di babak pertama. Menurut Sintayong, ketidakmampuan skuad Garuda menembus pertahanan Burundi di babak kedua menjadi sinyal tim lawan mulai paham kekuatan timnas Indonesia. Untuk itu, Sintayong sendiri perlu melakukan strategi yang lebih variatif demi meraih kemenangan di laga besok. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.